Ayam kampung merupakan salah satu varietas ayam buras yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Keberadaannya menyebar hampir ke seluruh pelosok tanah air. Ayam buras sendiri meliputi seluruh ayam bukan ras atau selain ayam negeri pedaging dan petelur. Yang tergolong dalam jenis ayam kampung petelur adalah ayam kedu, ayam nunukan, ayam pelung dan ada varietas terbarukan yang masuk kriteria seperti ayam kampung Yudhistira. Ayam kampung jenis ini memiliki kemampuan bertelur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lain, oleh karena itu, untuk usaha peternakan ayam kampung petelur jenis tersebut sangat ideal. Berikut kami rangkumkan jenis ayam kampung dengan kualitas terbaik. Namanya, ayam kedu banyak dijumpai di daerah Kedu, lebih tepatnya di Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ayam kedu juga banyak dijumpai di Desa Kaliuto, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kedua tempat ini dulunya masih termasuk dalam satu karesidenan, yaitu Karesidenan Kedu. Ayam kedu merupakan hasil persilangan dari ayam Dorking yang dibawa Raffles dengan ayam buras yang ada di daerah Dieng. Setelah melalui proses seleksi oleh masyarakat setempat, muncullah nama ayam kedu. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa ayam kedu merupakan ayam asli Pulau Jawa yang kemudian diekspor ke Amerika pada tahun 1935 hingga akhirnya dikenal dengan nama Black Java Breed atau ayam hitam asal Jawa. Berdasarkan warna bulunya, ayam kedu dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu ayam kedu hitam, kedu putih, dan kedu campuran misalnya, warna bulu glorok-lurik. Dari ketiga jenis ayam kedu tersebut, yang paling disukai adalah ayam kedu hitam. Ayam kedu hitam betina warna bulunya hitam mulus. Namun, setelah dewasa bulu di bagian kepala dan leher ada yang berubah. Setelah berumur setahun, bulu di kepalanya menjadi kemerah-merahan dan pada umur 2 tahun bulu kepalanya menjadi merah semua. Bulu pada bagian leher ada yang berwarna keperakan atau penghargaan. Sedangkan jengger dan pialnya masih berwarna hitam, berbeda dengan ayam jantannya yang mulai berubah menjadi merah. Keunggulan dari ayam kedu ini adalah produksi telur yang terbilang tinggi yakni 215 butir per tahun dengan berat telur rata-rata 41-49 gram per butir. Ayam nunukan. Dari namanya, kita dapat mengetahui ayam ini berasal dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Konon ayam nunukan awalnya berasal dari China yang dibawa oleh para pedagang. Kemudian mampu beradaptasi dengan baik khususnya di Nunukan, Kalimantan Utara. Melihat kelebihan yang dimiliki ayam jenis tersebut maka tak salah jika Anda ingin membudidayakannya. Ayam tipe ini dikenal memiliki dua fungsi. Anda dapat memanfaatkannya sebagai petelur maupun diambil dagingnya. Bentuk ayam yang satu ini terbilang unik. Anda dapat melihatnya mirip dengan ayam biasa tetapi bagian ekor nampak pendek. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan bulunya yang lambat dan lembut. Meski dengan begitu malah lebih cocok membuatnya menjadi petelur ataupun untuk pedaging. Ciri khas dari ayam nunukan ialah anakannya berbulu kapas sebelum menjadi bulu biasa ketika berumur 12 minggu. Selain itu, ayam ini tergolong memiliki bentuk yang montok sebab mampu memiliki bobot seberat 3-4,5 kg untuk jantan sedangkan betina mampu 1-2 kg. Lebih jauh, berat yang demikian membuat ayam jenis ini cocok untuk diambil dagingnya. Ciri yang tak kalah menarik ialah bentuk jengger yang berbeda untuk jantan dan betina. Jantan berjengger lebih besar bergerigi. Betina lebih lemas dan tipis pada jenggernya. Bila ingin beternak ayam ini dirasa cocok sebab selain memiliki bobot yang menawan untuk diambil dagingnya, produksi telurnya pun terbilang mantap.
Telur mampu dihasilkan betina hingga 182 butir per tahunnya. Artinya produksi mampu mencapai 40 butir dalam satu periode. Ayam Arab merupakan keturunan dari ayam Brakel Krill Silver dari Belgia. Disebut ayam Arab karena dua hal, pejantannya memiliki daya seksual yang tinggi dan keberadaannya di Indonesia melalui telurnya yang dibawa oleh orang yang menunaikan ibadah haji dari Mekah. Di Eropa, ayam ini sudah dikenal sejak abad ke-17 Masehi, di mana ayam ini dikenal dengan nama latin Gallus turcicus atau ayam Turki yang menandakan asal ras ayam ini kemungkinan dari wilayah Anatolia. Kebanyakan masyarakat memanfaatkan ayam Arab karena produksi telurnya tinggi, mencapai 250-260 butir per tahun dengan berat telur 40-45 gram. Bahkan Henday puncak produksi dengan pemeliharaan intensif dapat mencapai 80%. Kuning telur lebih besar volumenya, mencapai 53,2% dari total berat telur. Warna kerabang sangat bervariasi yakni putih, kekuningan dan coklat. Warna kulit yang kehitaman dengan daging yang lebih tipis dibanding ayam kampung menjadikannya jarang dimanfaatkan sebagai pedaging. Ayam Arab muda dikenali dari bulunya. Pada sepanjang leher berwarna putih mengkilap, bulu punggung putih berbintik hitam, bulu sayap hitam bergaris putih dan bulu ekor dominan hitam bercampur putih. Sedang jenggernya berbentuk kecil berwarna merah muda dan mata hitam dengan dilingkari warna kuning. Ciri lain ayam Arab adalah pejantannya pada umur 1 minggu sudah tumbuh jengger, dan betina induk tidak memiliki sifat mengeram. Dari penampilan tubuhnya, tinggi ayam Arab dewasa mencapai 35 cm dengan bobot 1,5 sampai 2 kg. Kepalanya mempunyai jengger berbentuk tunggal dan bergerigi. Ayam ini berbulu tebal. Bulu di sekitar leher berwarna kuning dan putih kehitaman. Warna bulu badannya putih bertotol-totol hitam. Kokoh suara jantan nyaring. Ayam Arab betina dewasa tingginya mencapai 25 cm dengan bobot 1-1,5 kg. Kepalanya berjengger tipis, bergerigi. Badannya berbulu tebal. Selama usia produktif antara 6 bulan sampai usia 1,5 tahun, betina Arab terus-menerus bertelur, sehingga hampir setiap hari menghasilkan telur. Secara genetik, ayam Arab tergolong dalam ayam buras yang unggul, karena memiliki kemampuan produksi telur yang tinggi. Kebanyakan masyarakat memanfaatkan ayam Arab untuk menghasilkan telur bukan daging, karena ayam Arab memiliki warna kulit yang kehitaman dan daging tipis dibanding ayam buras biasa sehingga dagingnya kurang disukai masyarakat. Akan tetapi apabila kalian ingin berternak ayam jenis ini, kalian harus mempersiapkan mesin tetas telur, dikarenakan ayam jenis ini tidak mau mengerami telurnya sendiri. Ayam Elba ini merupakan ras petelur baru yang memiliki postur sama dengan ayam kampung asli. Sejarah kemunculan ras petelur unggulan baru ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Lala Setiawan yang bertempat tinggal Dusun Batikan, Soropadan, Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Sesungguhnya rata-rata berat badan dewasa hanya 1,1 kg untuk betina dan pejantan 1,3 kg. Bentuk badan tidak bulat atau botol dalam istilah Jawa yakni ramping. Ciri khas yang mungkin berbeda pada umumnya ras petelur ialah keberagaman bulu diantaranya berwarna coklat muda, putih, coklat tua dan kuning keemasan. Sehingga sangat menarik untuk dibudidayakan. Hampir semua ayam Elba cakar dan paruhnya berwarna kuning layaknya ras kampung asli dan ditandai cakar yang tidak berbulu atau simbar. Telur yang dihasilkan unggas ini menyerupai dengan Arab dan Jawa kampung dengan ukuran tidak terlalu kecil dan besar. Berat telur yang dihasilkan di usia muda yakni 58-60 gram dengan warna cangkang putih. Masa puncak produksi ayam ini di usia 2 tahun dan akan berangsur-angsur menurun tingkat telurnya. Jika sudah demikian maka peternak harus secepatnya mendatangkan pulet usia 4 bulan karena usia tersebut sudah masuk masa produksi.
Petelur ini setiap ekor mampu menghasilkan telur 300 butir per tahun. Presentase produksi di antara 80–85% jadi sangat untung dalam perhitungan konservasi biaya pakan dan hasilnya. Selain itu nilai FCR atau Feed Consumption Rate, ayam Elba lebih rendah kurang lebih hanya mengkonsumsi 70 gram per ekor tiap hari. Sedangkan ayam Buras atau Arab masing-masing 80–90 gram biaya pakan setiap hari per ekor. Ayam KUB atau ayam unggul Balitbangtan adalah ayam hasil persilangan antara sesama ayam kampung yang telah diseleksi dan mempunyai beberapa keunggulan. Jenis ayam KUB merupakan hasil riset dari Badan Litbang Pertanian Bogor selama 6 generasi, dan hal itu sekaligus menjadi asal-usul ayam KUB. Dok ayam KUB Bogor dibuat untuk tujuan petelur, namun ayam KUB ini juga bisa dijadikan sebagai ayam pedaging. Postur tubuh ayam KUB tidak jauh berbeda dengan ayam kampung lainnya, berikut warnanya juga hampir sama. Sebagai ayam galur baru yang sudah diakui secara nasional, tentunya ayam KUB ini memiliki banyak keunggulan. Di antaranya adalah, memiliki produktivitas telur yang tinggi. Produktivitas telurnya tinggi, 2 kali lipat lebih banyak dari ayam kampung biasa dan dalam 1 tahun mampu menghasilkan telur sebanyak 180 butir. Ayam KUB mulai bertelur di usia 20 hingga 20 minggu dengan berat telur 35–45 gram per butir. Memiliki 2 fungsi. Bisa dijadikan ayam pedaging, selain sebagai ayam penghasil telur, ayam KUB juga bisa dijadikan ayam pedaging unggul. Dalam usia 70 hari rata-rata ayam KUB dapat mencapai bobot 9 ons hingga 1 kg. Memang sedikit lebih lama dari ayam Jopar, namun semua kembali kepada pilihan Anda. Sifat mengeram rendah. Sifat mengeramnya rendah hanya sekitar 10%, jauh lebih rendah dibandingkan ayam kampung biasa. Hal itu dikarenakan proses seleksi atau culing ayam yang memiliki masa mengeram lebih dari 21 hari. Tentu hal ini menguntungkan bagi peternak ayam KUB jika ingin menjadikannya sebagai ayam petelur karena ayam KUB akan cepat bertelur kembali. Konsumsi pakan yang rendah. Jumlah konsumsi pakan ketika masa produksi bertelur lebih rendah, hanya sekitar 80–85 gram per ekor per hari. Serta, konversi pakannya juga rendah karena dengan 3,8 kg pakan dapat menghasilkan 1 kg telur. Tingkat kematian yang rendah. Tingkat kematian ayam KUB cukup rendah, yakni sekitar 7,86% dan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang lembab atau panas. Selain itu, ayam KUB juga memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik. Selain kelebihan tadi, jelas ayam KUB juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari ayam jenis ini adalah masa panen ayam KUB jika ingin dijadikan ayam pedaging lebih lama, yaitu memakan waktu 70–90 hari. Waktu ini lebih lama dibanding ayam lainnya. Ayam kampung Yudhistira atau AKY. Mungkin tidak semua orang tahu tentang jenis ayam yang satu ini. Namun, ayam kampung Yudhistira telah banyak dikenal di kalangan peternak ayam. Ayam kampung yang satu ini memang cukup populer karena berbagai macam kelebihannya. Ayam kampung Yudhistira atau yang biasa disebut dengan ayam AKY adalah jenis strain ayam terbaru yang didapatkan dari hasil persilangan. Prosesnya dilakukan oleh Yudhistira Farm melalui berbagai macam percobaan untuk menghasilkan jenis ayam ternak berkualitas seperti ini. Ayam kampung Yudhistira merupakan jenis ayam dwiguna, yaitu bisa jadi penghasil telur atau untuk pedaging. Ayam yang dikembangkan oleh peternak lokal asal Bogor ini telah berhasil menarik perhatian para peternak ayam di tanah air. Kampung Yudhistira menjadi salah satu jenis ayam ternakan yang banyak diburu oleh para peternak. Kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan jenis ayam ternak pada umumnya.
Ayam kampung Yudhistira memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah 1. Warna beragam. Warna bulu ayam ternak AKY sangat beragam. Hal ini dikarenakan ayam AKY tidak memiliki spesifikasi warna tertentu atau khusus. Anda bisa menemukan warna coklat, putih, hitam, merah, abu-abu dan bahkan kombinasinya dalam satu peranakan. 2. Usia panen. Tidak seperti ayam kampung biasa yang membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan untuk masa panennya, AKY memiliki masa panen lebih singkat. Ayam kampung persilangan ini bisa dipanen pada usia 50 hari untuk jenis jantan dan 55 hari untuk betinanya. Selain masa panennya yang terbilang cepat, bobot ayam AKY juga sangat mengesankan. Di usia masa panen, ayam AKY baik jantan ataupun betinanya akan mencapai bobot 1 sampai dengan 1,3 kg. Bobot ini sangat ideal untuk memenuhi syarat penjualan. 3. Konsumsi pakan. Ayam AKY termasuk jenis ternakan yang hemat pakan. Mengapa demikian? Indukan ayam AKY hanya membutuhkan pakan kurang lebih 85 gram per harinya. Tinggal disesuaikan saja berapa jumlah ayam yang Anda miliki. Pastinya, kebutuhan pakan ayam yang satu ini sangat irit dan tidak menghabiskan banyak biaya. Sedangkan untuk anak ayam AKY, dibutuhkan sekitar 2 kg pakan untuk mencapai berat ideal mereka di masa panen, yaitu bobot 1-1,3 kg. Konsumsi pakan ayam ini memang tidak banyak seperti ayam ternakan pada umumnya. 4. Produksi telur ayam. Seperti disebutkan sebelumnya, ayam AKY juga merupakan jenis ayam petelur. Mereka mampu menghasilkan telur sebanyak 290 butir per tahunnya. Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan ayam kampung biasa yang hanya menghasilkan 150 telur per tahunnya. Warna kerabang telur ayam AKY sangat mirip dengan telur ayam kampung biasa. Warnanya antara putih hingga krem dan hampir tidak bisa dibedakan dengan ayam kampung pada umumnya. Hanya saja, ada sedikit kekurangan yang dimiliki oleh ayam AKY. Dengan tingginya produktivitas telur, ayam ini tidak mengerami sendiri telur-telurnya. Jika Anda ingin menetaskan telur, lebih baik lengkapi perlengkapan peternakan dengan mesin penetas. 5. Berat telur. Telur ayam AKY termasuk cukup besar, yaitu antara 38-55 gram per butirnya. Pada awalnya, ayam AKY akan menghasilkan telur dengan bobot 28-33 gram. Namun, lambat laun akan membesar seiring dengan bertambahnya usia dan kematangan induk. Keberadaan ayam kampung Yudhistira mulai merambah pulau-pulau lain di Nusantara. Selain perawatannya yang mudah, pendistribusian hasil ternak ayam ini pun sangat mudah. Hal inilah yang membuat banyak peternak yang ingin membudidayakan ayam jenis ini. Demikianlah tadi, beberapa jenis ayam petelur yang memiliki kualitas yang sangat baik, dalam menghasilkan telur maupun daging. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian yang ingin memulai usaha peternakan atau yang ingin merubah jenis ternaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya.